Sound on. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita mengundang dua saudari kita yang tercinta dari kongregasi apa dan siapa nama mereka, kita langsung saja. Mungkin siapa mau terlebih dahulu memperkenalkan diri? Suster Vero. Nama saya adalah Suster Veronica Feni Kusnadi, kongregasi FMA, yaitu Putri-Putri Bunda Maria Penolong Umat Kristiani. Dan ditemani oleh Suster Luisa. Suster Saya Luisa. sendiri Putri-Putri Bunda Maria Penolong Umat Kristiani juga. Terima kasih Suster Vero, Suster Luisa. Jadi suster ini kita undang khusus pada kesempatan kali ini dalam rangka Bulan Maria. Dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan suster tentang kongregasi mereka, tentang pendiri mereka. Oke, tadi menurut suster berdua, mereka dari kongregasi suster-suster, apa tadi suster? Putri-Putri Bunda Putri-Putri Maria Penolong Umat Kristiani. Oke, kalau saya bisa, mungkin kedua suster bisa menjawab. Mungkin kalau ada jawaban yang berbeda atau mau menambahkan, kenapa sih namanya bisa jadi Putri-Putri Maria Penolong Umat Kristiani? Kayak istimewa sekali itu nama itu. Mengenai nama kami, kongregasi kami ada sangat banyak atau erat hubungannya dengan Don Bosco, pengalaman hidup dari Don Bosco yang mengalami banyak bantuan dari Bunda Maria, sehingga dia merasakan begitu banyak pertolongan yang telah diberikan oleh Bunda Maria ke dalam hidupnya, baik dalam hidup perjalanan hidup panggilannya dan dalam kehidupan pastoralnya, sehingga dia dalam mengucap keinginannya untuk mengucapkan syukur kepada Bunda Maria, dia mulai memikirkan ingin membangun suatu monumen untuk sebagai tanda syukurnya kepada Bunda Maria. Namun dia tidak hanya sampai di situ, dia berpikir ingin membangun suatu monumen yang hidup untuk ucapan syukurnya itu kepada Bunda Maria. Oleh karena itu, pada kesempatan karena penyelenggaraan ilahi, dia bertemu dengan seorang gadis bernama Maria Domenica Mazzarello, kemudian yang juga mempunyai misi atau pandangan yang sama dalam karya kerasulan untuk keselamatan jiwa-jiwa anak-anak muda. Maka Don Bosco mendirikan suatu kongregasi yang religius putri yang dinamakan Putri-Putri Maria Penolong Umat Kristiani bersama dengan Maria Domenica Mazzarello tadi, sehingga kongregasi ini dijadikan sebagai monumen yang hidup untuk ucapan syukur Don Bosco kepada Bunda Maria. Oleh karena itu, nama kongregasinya ya Putri-Putri Maria Penolong Umat Kristiani. Baik, secara singkat berarti sebagai ucapan syukur Ya. untuk apa? Sebagai monumen syukur kepada Bunda Maria Penolong Umat Kristiani. Mungkin Suster Luisa mau menambahkan? Iya, memang benar seperti yang tadi dikatakan oleh Suster Vero, bahwa kami ini adalah sebagai monumen hidup ucapan syukur Don Bosco kepada Bunda Maria. Sangat penting juga kita kembali lagi bahwa Don Bosco itu tidak puas ya, kenapa sampai Don Bosco mendirikan kongregasi Putri-Putri Bunda Maria Penolong Umat Kristiani ini, karena yang pertama itu dia mendirikan gereja besar yang namanya Basilika yang didedikasikan kepada Bunda Maria Penolong Umat Kristiani. Tetapi menurut Don Bosco itu dia belum puas, karena apa? Itu adalah sebuah batu yang tidak bisa bergerak. Tetapi dia ingin mendirikan kongregasi kami ini adalah kongregasi yang hidup, yang bisa melanjutkan, tidak berhenti setelah Don Bosco meninggal itu, rasa syukurnya itu sudah berhenti di situ. Tetapi dia ingin supaya kami yang bisa bergerak ini, monumen hidup ini, bisa melanjutkan karya syukurnya itu
sepanjang segala masa. Amin. Amin. Jadi suster tadi suster mengatakan kalau bangunan yang adalah batu itu sebelumnya kan Don Bosco sudah membangun Basilika Bunda Maria Penuh Umat Kristiani. Kalau boleh suster menambahkan Basilika itu ada di mana ya suster? Oh, Basilika itu ada di Turin. Ada di Turin. Tempat di mana Don Bosco pertama kali mendirikan oratori di mana dia mengumpulkan anak-anak muda yang miskin. Dan disitulah di oratori itulah Don Bosco mengalami dan juga mengalami sendiri bagaimana Bunda Maria itu bisa membantu dia sampai misinya itu bisa terwujud, dan rasa syukurnya itu ditunjukkan pada dalam dua hal itu. Terima kasih suster. Baik, tadi dalam penjelasannya Suster Vero mengatakan menyebut Suster Maria Dominica Mazzarello. Sebelumnya saya mau bertanya, ini suster ini apakah dia seorang kudus atau hanya suster biasa? Maksudnya dalam konteks sekarang, dan kira-kira kalau memang dia sebagai seorang kudus, dia diperingati pada tanggal berapa, suster? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Karena saya mendengar tadi. Oke. Suster bisa. Untuk hari peringatan pesta Santa Maria Mazzarello. Oh, jadi Santa Maria Mazzarello ini ada seorang kudus. Dia santa, suster. Iya, sudah. Oke, santa. Jadi kita luar biasa. Biasa kita merayakannya pada tanggal 13 Mei setiap tahun. Setiap tahun. Kebetulan Ya, pas bulan Maria. sebenarnya kalau dilihat dari kehidupan yang sebenarnya kan dia meninggal pada tanggal 14 Mei tahun 1881. Tapi karena kan kita tahu bahwa tanggal 14 Mei itu kan pesta Santo Matius. Oke. Jadi kita Santo Matius antisipasikan. Oh, jadi dia meninggal tanggal 14 tapi diperingati tanggal 13. Oke. Mungkin Suster Vero mau menambahkan sedikit tentang suster ini. Saya juga ini sebenarnya sudah mendengar, tapi mungkin teman-teman di rumah ada yang belum pernah mendengar nama suster ini. Mungkin Suster Vero bisa menambahkan. Baik, yang mungkin harus ditambahkan di sini yaitu bahwa Maria Dominica Mazzarello dari sejak awal, maksudnya dari kecil ya, dia sudah menunjukkan kekudusannya walaupun dalam kehidupan sehari-harinya. Memang dia tumbuh sebagai seorang gadis yang biasa, tetapi ada kekudusan yang sudah tampak di dalam dirinya, sehingga seperti tadi Suster Luisa bilang bahwa dia sekarang adalah seorang kudus, dikenal di dalam gereja ya, di dalam gereja kita. Dan dia Maria Dominica Mazzarello ini lahir di sebuah desa kecil di Mornese namanya. Nah, pada tanggal 9 Mei tahun 1937. 1837. Dan dia berasal dari keluarga petani. Bapaknya adalah dipanggil Giuseppe, atau ini namanya adalah Katarina, dan dia bertumbuh bersama dengan adik-adiknya. Dia adalah anak gadis paling besar di dalam keluarga, mempunyai banyak adik. Semuanya berjumlah 9 orang yang masih hidup, sedangkan ada yang waktu masih lahir dan meninggal saat bayi, begitu ya. Jadi sebenarnya jumlahnya tidak hanya 9 orang. Nah, di situ karena dia menjadi seorang kakak besar di dalam rumah, dia juga sudah terbiasa bekerja dalam kesehari-hariannya, membantu orang tua, dan di dalam pekerjaannya itulah dia menunjukkan kekudusannya di dalam kehidupan sehari-hari melalui devosinya yang besar kepada Ekaristi, dan juga devosinya kepada Bunda Maria, tapi Bunda Maria yang dikandung tak bernoda.
Bayangkan saja begitu besarnya devosinya kepada Ekaristi, perayaan sakramen Yesus dalam sakramen itu, dia sampai kita bicara dia karena lahir di Italia, di daerah yang punya musim dingin dan bersalju kalau pada saat musim dingin. Nah, dia setiap pagi pergi mengikuti misa harian. Setiap pagi dan pagi-pagi. Zaman dulu tahun 1800-an apalagi di desa kan juga belum punya jam, belum punya apa-apa. Jadi dia untuk membangunkan dirinya itu dia mengikat kakinya dengan tali di tempat di tiang, salah satu tiang tempat tidur begitu, supaya dia bisa terbangun cepat dan tidak terlambat untuk misa ya. Dan kadang di musim dingin tadi saya bilang, saat musim dingin dia pergi sampai di gereja kadang bersama dengan adiknya Petronila yang menjadi teman perjalanannya untuk ke gereja mengikuti misa itu. Pagi-pagi mereka harus menahan dingin dan juga sekarang sampai di depan gereja, pintu gereja belum buka karena mereka terlalu pagi. Dan karena dingin, iya saking paginya, dan karena kedinginan mereka punya baju itu dan kaos kaki itu semuanya sudah beku jadi es. Dan mereka kadang harus berdiri tunggu di depan pintu itu. Ini menunjukkan betapa besar devosinya kepada Ekaristi ya. Jadi dia berusaha untuk dapat mengikuti perayaan misa setiap hari dan menerima Yesus dalam hidupnya setiap hari ya. Dan mungkin ini yang juga salah satu menjadi kekuatan bagi dia dalam perjalanan hidupnya yang kemudian menjadi seorang kudus yang dikenal di dalam gereja. Dan mungkin untuk lebih tahu cerita-ceritanya dan perjalanannya, mungkin ada pertemuan selanjutnya atau kalian bisa cari di internet atau di mana bisa lebih memudahkannya untuk mengetahuinya. Terima kasih Suster. Jadi menarik sekali cerita tentang Suster Maria Dominica Mazzarello ini. Bahkan kalau tidak salah baca, tidak salah menginformasikan, jadi jendelanya Suster Mazzarello itu menghadap langsung ke tabernakel. Jadi sekian kilometer itu, jadi benar-benar itu benar ya, ya? Jadi itu menarik sekali. Jadi kalau kita minta kedua suster untuk menjelaskan, mereka bisa mungkin menghabiskan, kalau yang kuliah mungkin satu diktat, atau kalau penulis mungkin dia bisa menghabiskan satu buku untuk menjelaskan cerita menarik tentang Suster Dominica Mazzarello. Itu menarik sekali teman-teman. Seperti tadi suster bilang, kalian bisa cari di internet juga, atau kalian kalau pengen baca bukunya, kita punya bukunya di sini, kalian tinggal hubungi kami saja, atau bisa langsung tulis di kolom komentar. Jadi begitu ya teman-teman. Oke, yang berikutnya saya punya satu pertanyaan menarik untuk kedua suster. Menurut CatholicWorldReport.com, ada 3 kongregasi terbesar di dunia dengan anggota terbanyak. Jadi yang ketiga itu ada suster-suster misionaris Claretian. Yang kedua ada suster-suster Carmelites. Dan yang pertama itu ini sangat menakjubkan karena salah satu suster terbesar di dunia itu ada di tengah-tengah kita. Suster mereka dikenal dengan apa tadi suster? FMA ya. FMA kepanjangan suster kepanjangannya itu Maria Auxiliatrice atau Putri Maria Penolong Umat Kristen. Jadi untuk teman-teman yang baru tahu, berdasarkan CatholicWorldReport.com, suster FMA itu adalah suster terbesar di dunia dengan anggota terbanyak. Untuk lebih jelasnya kita minta kedua suster mungkin bisa mengkonfirmasikan kepada teman-teman yang sedang menonton video ini apakah informasi ini benar dan kira-kira sekarang update jumlah anggotanya berapa, lalu apakah sudah berapa komunitas di Indonesia maksudnya. Mungkin suster. Baik, ya kami merasa bangga juga ya karena termasuk yang paling paling banyak di dunia begitu. Dan memang kehadiran suster-suster FMA itu ada di 5 benua. Di 5 benua dan negara-negaranya saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena banyak sekali. Bayangkan di 5 benua kami semua ada di sana ya. Dan
rumah kami atau komunitas kami yang ada di 5 benua itu jumlahnya semuanya adalah 1.353. 1000. Ya, 1.353. Dan untuk suster-susternya, baik yang udah kaul kekal maupun yang masih kaul sementara, kami semua berjumlah 11.532 orang. Ini adalah Ya, data yang terakhir. Data terakhir. Dan untuk para novis kami atau calon-calon kami yang ada di seluruh dunia adalah 309 orang. 309. Ya, untuk seluruh dunia. Walaupun mungkin kelihatan sedikit, tapi mungkin karena Sudah memang luar ya biasa. sudah banyak ya, karena panggilan sekarang juga sudah mulai menurun. Dan mengenai tadi juga terbilang tentang rumah di Indonesia, komunitas, kami ya tadi bilang terbanyak di dunia, tetapi mungkin tidak dikenal di Indonesia, kurang dikenal. Mungkin karena masih sedikit Suster ya, Iya, kita belum masih punya sedikit. banyak komunitas. Oke. Jadi siapa yang kalau ada Iya. teman-teman yang mau join silakan Iya. datang dan melihatlah. Ya, dan kami di Indonesia, kami yang di Indonesia termasuk dalam provinsi dengan Timor Leste. Jadi Oh, jadi masih gabung Suster iya, sama Timor masih Leste. gabung 2 negara, Timor Leste Dan dan Indonesia. Indonesia. Oke. Dan Oh, seperti SDB dulu Iya, sebelumnya ya. Oke. iya betul, dulu SDB juga. Mudah-mudahan kita juga ke depan. Amin ya Tuhan, amin. Amin. Oke, Suster lanjutkan. Dan kami ada sehingga kami semuanya, saya hitung secara provinsi dulu ya, Timur Indonesia kami ada 13 komunitas. 13. Dan di Timur ada 10 komunitas, sedangkan di Indonesia sendiri hanya ada 3 komunitas. Ada 2 komunitas di Sumba, 1 di Malang, dan 1 di Bondokodi. Dan yang satunya lagi ya di Jakarta sini. Di Jakarta mungkin kami walaupun yang termasuk tinggal di kota ataupun bagaimana ya tidak terlalu dikenal karena rumah kami di sini identitasnya itu adalah sebagai rumah studi sebelumnya, sehingga kegiatan kerasulan kami bisa dibilang sangat terbatas karena suster-suster datang untuk studi dan lebih fokus untuk studi dan hanya membantu kerasulan yang di paroki ya, yang kebetulan juga adalah paroki Santo Yohanes Bosco, jadi kami bisa membantu di sana. Dan untuk hal lain juga rumah yang ada di sini juga dulunya sebagai rumah singgah, sehingga jika ada suster yang mungkin dari Timor Leste, dari luar mau berkunjung ya, suster-suster pimpinan, mereka tidak dulu akses transportasi masih susah ya, jadi mereka lewat sini untuk ke sana begitu. Tapi sekarang kan sudah tidak, dan sekarang mulai kerasulan kami berusaha untuk lebih bisa maksudnya melakukan kerasulan keluar begitu ya. Tapi sekarang pandemi. Ya, pandemi menghambat pergerakan kita. Kita mau masuk tuh nggak bisa. Jadi itu tadi Suster sudah menambahkan tadi dan mengatakan ya memang mereka itu jumlahnya banyak sekali di seluruh dunia. Jadi makanya tadi tidak salah apa yang dikatakan oleh catholicworldreport.com yang mengatakan kalau mereka itu institusi terbesar. Jadi untuk teman-teman yang baru tahu kalau di Indonesia itu ada suster yang namanya Suster FMA dan mereka punya 3 komunitas. Kalian kalau pengen mengenal lagi suster-suster FMA, kalian bisa komentar di kolom komentar di bawah ya. Kalian bisa itu, nanti kita hubungi kalian secara pribadi. Kalau kalian mau bergabung, itu kita akan sangat senang sekali. Apalagi saya juga sebagai saudara dari suster-suster ini, saya juga merasa bangga kalau punya saudara itu yang kongregasinya besar sekali. Tapi sayang sekali di Indonesia belum terlalu dikenal, Suster ya. Oke. Karena nama suster-suster ini Suster Putri Maria Penolong Umat Kristiani, maka pada kesempatan ini, apalagi sekarang bulan Maria, kami akan mempersembahkan satu lagu Maria untuk teman-teman semua, sekaligus ucapan selamat pesta untuk kita semua, selamat merayakan. Don Bosco bilang, jangan takut,
selebihnya itu Bunda Maria akan melengkapinya. Jadi mari kita memuji Ibu kita tercinta dengan satu lagu sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan ini. Baik teman-teman semuanya, saya Frater Nuce SDB dan kedua suster, kami mohon pamit untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video dari pertama sampai dengan menit terakhir. Terima kasih banyak untuk kalian. Dan selamat pesta juga untuk kita semua. Ya, karena pada tanggal 13 Mei adalah pesta perayaan kongregasi kami kelahiran Madre Mazzarello, biasa kami panggil ya Maria Domenica Mazzaretto Madre Mazzarello, dan itu perayaannya, pestanya, tapi akan kami rayakan besok karena bertepatan dengan perayaan kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus begitu. Ya, jangan lupa juga dong tanggal 24 Mei. Tanggal 24 Mei Pesta Bunda Maria Penolong Umat Kristiani. Jadi selamat pesta untuk kita Selamat semua. pesta untuk kita semua, untuk teman-teman yang sudah mendapat informasi menarik dari SDB Indonesia bersama dengan kedua saudari kita. Untuk teman-teman yang baru, jangan lupa subscribe yang belum, like dan komen. Share video ini jika bermanfaat bagi kalian. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.